Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa ma faqina fid din wa alimna ta'wil wa tahlil arifin Allahumma amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid darani amin. Ab'adus salati, ab'ad salat. Yang dimaksud ab'ad dalam mazhab Syafi'i adalah perbuatan atau ucapan di dalam sholat yang mana kalau dia ditinggalkan maka ditutupi dengan sujud sahwi. Perbuatan ataupun ucapan yang kalau dia ditinggalkan dalam sholat maka ditutupi dengan apa? Sujud sahwi. Itu namanya ab'ad sholat. Maka beliau mengatakan ab'adus sholati Ishruna. Ab'ad salat ada 20. Yang pertama adalah al-qunutu, kunut, yaitu kunut subuh. Kunut subuh dan juga kunut witir saat di pertengahan bulan Ramadan. Kunut witir saat di pertengahan bulan Ramadan. Maka ini dalam mazhab Syafi'i adalah termasuk ab'ad atau sunnah ba'ad. Wa qiyamuhu dan berdiri untuk kunut. Wassalatu dan salawat ala nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam kunut. Jadi setelah membaca doa kunut kemudian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa qiyamuha dan berdiri untuk salawat tadi. Masih dalam kondisi berdiri. Wassalamu ala nabi dan mengucap salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam kunut. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallama. Misalkan. Wa qiyamuhu dan berdiri untuk salam atas Nabi saat kunut. Wassalatu dan salawat alal ali kepada keluarga Nabi fihi dalam kunut. Wa qiyamuha maksudnya wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi pada keluarganya. Wa qiyamuha dan berdiri untuk salawat atas keluarga Nabi. Wassalamu alaihim dan mengucap salam atas mereka, atas keluarganya Nabi dalam kunut. Wa qiyamuhu dan berdiri untuk mengucap salam tersebut. Semuanya ini ya ada dalam kunut. Wassalatu dan sholawat ala sahbi atas para sahabat fihi dalam kunut. Wa qiyamuha dan berdiri untuk mengucap sholawat atas para sahabat. Wassalamu dan mengucap salam alaihim atas para sahabat fihi dalam kunut. Wa qiyamuhu dan berdiri untuk mengucap salam. Ini semuanya dalam kunut. Jadi intinya adalah doa kunut kemudian ditutup dengan apa? Sholawat wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gitu. Kemudian berikutnya wa tasyahudul awwalu dan tasyahud awal. Wa qu'uduhu dan duduk untuk tasyahud awal. Ini juga termasuk sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad dalam salat. Wassalatu dan bersalawat ala nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam tasyahud awal. Ya. Jadi ketika tasyahud awal, tahiyatulillah wassalatu dan seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat saat tasyahud awal. Wa qu'uduha dan duduk saat membaca salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat tasyahud awal. Wassalatu alal ali wassalatu dan salawat alal ali kepada keluarga Nabi fi tasyahudil akhiri saat tasyahud akhir. Wa qu'uduha dan duduk untuk salawat atas keluarga Nabi di saat tasyahud akhir. Ini termasuk ab'ad. Jadi kalau dalam tasyahud awal yang termasuk ab'ad adalah salawat kepada Nabi. Kalau dalam tasyahud akhir yang ab'ad adalah salawat kepada keluarga Nabi. Soalnya kalau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu adalah rukun dalam tasyahud akhir tadi. Itu adalah sunnah-sunnah ab'ad. Berikutnya adalah sunanus sholah atau diistilahkan dengan hayatus sholah atau sunanul hayah.
Maksudnya sunanus sholat atau sunnah hay'ah ini kalau ditinggalkan maka tidak ditutupi dengan sujud sahwi atau tidak menyebabkan sujud sahwi. Jadi kalau ditinggalkan tidak menyebabkan apa? Sujud sahwi. Kalau yang ab'ad itu kalau ditinggalkan menyebabkan apa? Sujud sahwi. Faqala sunanus sholati sunah sholat kathiratun banyak minha termasuk darinya raf'ul yadaini mengangkat tangan inda takbiratul ihram ketika takbiratul ihram Allahu akbar mengangkat tangan ini termasuk sunah sholat atau sunah hayat. Maka kalau orang Allahu akbar langsung mendekat misalkan enggak apa-apa. Ya. Tidak harus sujud sahwi. Wa inda ruku'i dan mengangkat tangan ketika ruku'. Wa inda raf'i dan ketika bangkit minhu dari ruku'. Wa indal qiyami dan ketika berdiri minat tasyahudil awwali dari tasyahud yang pertama. Ini semuanya adalah sunnah-sunnah hayat atau sunnah salat. Wa du'aul istiftahi dan doa istiftah itu juga sunnah hayat. Wa ta'awudhu dan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim boleh. Ta'awud. Adapun doa istiftah boleh doa istiftah yang manapun. Tapi kalau banyak dari para ulama fikih Syafi'i lebih memilih doa tawajjuh ya. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin inna salati wa nusuki dan seterusnya. Ya. Kalau misalkan membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta boleh. Buat ta'minu dan mengucap amin. Ya, mengucap amin baik bagi makmum, iman ya, ataupun salat munfarid. Kapan mengucap amin ya setelah membaca Al-Fatihah. Wa qira'atus surati dan baca surat fi maudhi'iha pada tempatnya yaitu pada rakaat yang pertama dan kedua. Baik. Wal israru dan lirih wal jahru dan keras fi maudhi'ihima di tempat keduanya. Yaitu israr pada salat zuhur semua rakaat, salat asar semua rakaat dan rakaat terakhir dari salat maghrib dan dua terakhir dari salat isya. Adapun jahar yaitu pada salat subuh, pada salat maghrib di 2 rakaat pertama dan 2 rakaat pertama salat isya. Kalau misalkan ada yang jahar saat zuhur, ya, maka tidak membatalkan salat, tidak mengharuskan sujud sahwi. Wa takbiratul intiqalati dan bertakbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan. Ucapan Allahu Akbar itu termasuk hayat. Wa nadharu maudhi'is sujudi dan melihat ke arah sujud. Ini juga termasuk yang disunahkan dalam salat. Ya. Melihat ke arah sujud ya. Kecuali ketika tasyahud, ketika mengangkat jari asyhadu alla ilaha illallah, maka ketika mengisyaratkan dengan tangannya maka dia melihat ke arah jarinya. Wa wada'ur rahataini dan meletakkan 2 telapak tangan ala rukbataini di atas 2 lutut fir ruku'i saat rukuk. Jadi meletakkan saat rukuk meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut. Kalau misalkan dibiarkan saja nggak megang lututnya maka nggak masalah. Dalam artian nggak masalah itu tidak harus sujud sahwi. Ya. Tapi yang sunnah adalah meletakkan di tempat di lutut. Wa tasbihur ruku'i dan tasbih saat ruku'. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Itu 1 kali boleh. Wasujudi dan tasbih saat sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Wal iftirashu diam. Wal iftirashu dan iftirash. Fi kulli julusin di setiap duduk. Iftirash adalah duduk ya di atas kaki. Iftirash ya, duduk di atas kaki. Duduk tasyahud awal ini. Itu duduk iftirash fi kulli julusin di semua duduk lam yaqubahu salamun yang tidak diiringi dengan salam. Ya. Jadi semua duduk yang mana setelah duduk itu tidak salam, setelah duduk itu tidak salam, maka otomatis iftirash.
Wa tawarruku dan tawarruk fima di dalam duduk yaqubuhu yang menyertai setelahnya salamun salam. Mau rokaat apapun, rokaatnya 1, rokaatnya 2, rokaatnya berapapun, kalau setelah itu dia langsung salam, maka duduknya tawarruk. Nah, kalau salat witir misalkan, salat witir 1 rokaat, ya maka duduknya tawarruk. Salat witir 2 rokaat salam, duduknya tawarruk. Salat subuh 2 rakaat duduknya tawarruk. Salat witir 3 rakaat langsung terakhir tawarruk. Wa taslimatu tsaniyatu dan salam yang kedua ini termasuk sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua. Wal iltifatu dan menoleh fit taslimataini dalam 2 salam. Kalau misalkan orang tidak menoleh saat salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tetap sah salatnya. Ya, tapi tidak menjalankan sunnah tadi. Disunahkan salam ke samping kanan dan kiri. Yaminan fil ula, ke arah kanan fil ula saat pertama. Wasimalan dan ke arah kiri fi tsaniyah saat kedua. Daris Kimo. Tip. Itu adalah sunnah-sunnah salat. Berikutnya adalah makruhatus sholati yang dimakruhkan saat sholat. Makruhatus sholati yang dimakruhkan saat sholat kathiratun banyak. Minha termasuk darinya al-jahru mengeraskan suara fi maudhi'il israri pada tempat lirih. Ya, sholat zuhur dengan jahar misalkan, nah, ini makruh. Wa aksuhu dan sebaliknya. Salat isya lirih misalkan, maka ini makruh. Meskipun sholat sendiri, meskipun sholat sendiri tetap dikeraskan. Itu tentu nggak keras seperti imam ya. Yang penting masih ada suara yang keluar. Haris. Berlaku juga berarti bagi zuhur misalnya kalau sendiri, makanya yang sholat sir itu tapi dia dijalankan sedikit gitu. Ya kalau jahar ya makruh. Kalau salat zuhur ya jahar. Iya, meskipun sendirian. Batas jahar dan sir itu apa? Batas minimal jahar itu adalah mendengar, dirinya mendengar dan sampingnya mendengar. Itu sudah batas jahar. Kalau sir itu batasannya adalah dirinya mendengar, tapi orang di sampingnya tidak mendengar. Kenapa? Karena bacaan sholat minimal harus dia dengarkan sendiri. Kalau dia sampai nggak dengar, berarti dia tidak sedang membaca itu. Dia hanya menggerakkan mulut. Kan gitu. Baik. Wal iltifatu li ghairi hajatin dan menoleh tanpa ada kebutuhan. Maka ini tidak atau termasuk makruh dalam sholat. Wal isyaratu dan berisyarat li ghairi hajatin tanpa ada kebutuhan. Dengan tangan atau dengan kepala mengangguk, menggeleng atau dengan tangan. Maka kalau tidak ada kebutuhan maka ini dilarang. Baik. Tapi kalau ada kebutuhan maka tidak mengapa. Berikutnya al-isra', ya, cepat. Ya. Maka cepat ini juga sebentar. Baik. Al-isra' di sini adalah terburu-buru dalam sholat. Makanya dalam menghadiri sholat. Ya. Ini juga termasuk makruh karena Nabi SAW mengajarkan jika datang ke masjid, ya, maka datanglah dengan sakinah wal waqar, dengan tenang. Dengan sakinah dan waqar. Kecuali kalau jamaah sudah mau habis. Dan kalau kita nggak sedikit buru-buru ketika kita ketinggalan jamaah, maka di sini lebih didahulukan ya keutamaan sholat jamaahnya.
Taib. Wal iqanu, dan iqon itu tetap berada satu posisi ketika sholatnya sudah berbeda. Habis sholat wajib, kemudian dia langsung berdiri sholat sunnah di situ. Nah, ini juga dimakruhkan kalau Nabi SAW mengajarkan untuk berpindah. Al-iqan itu berdiam di tempat untuk sholat yang berbeda. Ya, maka itu makruh. Ya, yang disunahkan adalah berpindah meskipun sedikit, bergeser sedikit tidak masalah. Ya, tidak harus berpindah jauh, yang penting tidak di tempat dia sholat tadi, tidak di tempat dia sujud tadi. Baik, itu adalah makruhatus sholat dan beberapa kemakruhan yang lain yang dibahas dalam kitab yang panjang. Berikutnya adalah sujud sahwi, sujud sahwi. Sujud sahwi, apa sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah sajdatani, dua sujud kubailas salami, sebelum salam. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi secara mutlak dilaksanakan sebelum salam, apapun sebabnya. Baru dilaksanakan setelah salam, kalau sebelum salam dia lupa tidak sujud. Yusannani li ahadi arba'ati asya'a, disunahkan kedua sujud tadi li ahadi untuk salah satu arba'ati dari 4 asya'a perkara. Yang pertama, tarki ba'din, meninggalkan sebagian sunnah ab'ad min ab'adis sholati, dari sunnah-sunnah ab'ad yang ada. Misalkan apa? Ya, misalkan kunut subuh, atau misalkan apa? Misalkan tasyahud awal. Ya. Maka dianjurkan untuk apa? Untuk sujud sahwi. Ya. Dan ucapan beliau sunnani, sujud sahwi ini hukumnya apa? Sunnah. Dalam artian kalau dia meninggalkan, kemudian juga dia tidak sujud sahwi, ya, dia juga tidak sujud sahwi, maka kalau misalkan itu sunnah abu'ad, maka tidak berpengaruh, sholatnya tetap sah. Tapi ya itu tadi kurang kurang keafdolannya kurang. Au ba'dihi, atau sebagian dari ba'di ab'ad. Makanya gini, misalkan termasuk sunnah ab'ad adalah dalam tasyahud, ya, misalkan dalam tasyahud awal, misalkan kalau dia membaca doa tawajuh, misalkan ini wajah tu wajiyah, di dalam doa itu ada yang dia kurangi, ya. Dalam doa itu atau doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan dalam doa itu ada yang dia astagfirullah, kok tawajuh kok apa, tasyahud atahiyatulillah atau atahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau misalkan dari bacaan itu dia ada yang kurangi, misalkan tahiyatulillah tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, dia kurangi assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka disunahkan juga untuk apa? Sujud sahwi. Ya, itu namanya ba'dihi, ba'di ab'ad, sebagian sunnah ab'ad. Walau harfan, meskipun satu huruf. Ya, meskipun satu huruf. Wa fi'li, dan karena perbuatan, ma yubtilu, apa yang membatalkan amduhu, kesengajaannya. Wala yubtilu, dan tidak membatalkan sahwuhu, ketidaksengajaannya. Idza fu'ila, jika dikerjakan sahwan, karena lupa, ya. Karena lupa, ya. Seperti apa contohnya? Seperti makan sedikit, ada sisa makanan di gigi, misalkan dia nggak sengaja tiba-tiba merusut, apa bahasa Indonesianya apa merusut? Iya, fatatsu gitu deh.
fata yafut itu loh. Jadi apa namanya? Ya ketelen. Nah, ketelen. Karena ketelen enggak sengaja. Dia nggak sengaja. Ya. Maka itu kalau dilakukan tanpa sengaja tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja meskipun makanannya sedikit batal. Maka itu namanya kalau dikerjakan sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Maka perbuatan ini kalau dikerjakan secara tidak sengaja, maka dia mesti diserahkan sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi. Ya. Kemudian berikutnya wa naqli rukni qauliyin, memindahkan rukun ucapan ila ghairi mahallihi, ke selain tempatnya. Contohnya misalkan dia membaca Al-Fatihah saat rukuk misalkan, atau dia membaca Al-Fatihah saat apa? Saat sujud atau saat duduk. Saat duduk misalkan baca Al-Fatihah. Ya. Maka ketika itu dia disunahkan untuk apa? Untuk sujud sahwi. Baik. Atau dia membaca apa? Tasyahud akhir misalkan. Dia membaca tasyahud akhir atau yang termasuk rukun ya. Termasuk rukun misalkan ya dia membaca Al-Fatihah lah contohnya. Kalau tasyahud awal sama tasyahud akhir kan ya enggak jauh bedanya gitu. Ya, Al-Fatihah lah yang menggambarkan itu. Misalkan baca Al-Fatihah bukan di tempat baca Al-Fatihah, maka ini sunahkan sujud. Wa iqa'u ruknin fi'liyin, dan meletakkan rukun fi'li, rukun perbuatan, ma'a ihtimali ziyadati, diiringi dengan kemungkinan lebih. Misalkan dia ragu pas sholat. Sudah sujud berapa kali? Pas sholat dia ragu sujud berapa kali saya tadi? Apakah sujud 2 kali atau sujud baru sekali? Maka kalau kaidahnya kalau ragu kan ambil yang yakin. Kalau yakin dalam pembahasan hitungan adalah angka terkecil. Angka terkecil, maka dia ambil anggap saja itu 1, kemudian dia sujud. Tapi ketika dia sujud masih ada kemungkinan meskipun kecil itu adalah sujud yang ketiga kalau misalkan dia sudah 2 kali. Maka kan ada kemungkinan tambahan dalam rukun. Atau misalkan benar-benar itu adalah rokaat, 1 rokaat misalkan. Dia meragu apakah ini rokaat. Dia sholat misalkan taruhlah sholat maghrib. Dia ragu apakah ini sholat rokaat keempat atau rokaat ketiga. Ya. Maka dia ragu, maka dia ambil sudah ini anggap saja rakaat ketiga, berarti saya nambahin 1 rakaat. Tapi ketika dia menambah 1 rakaat, kan masih ada kemungkinan meskipun kecil bahwasanya rakaat itu rakaat kelima. Kalau dia rakaatnya 4, sudah 4. Maka ketika ada kemungkinan seperti ini ragu, maka nanti di akhir dia apa? Sujud sahwi. Itu adalah sujud sahwi. Dan sujudnya tadi sebelum salam. Baik. Kemudian sujud tilawati, sujud tilawah. Qala al-musannif rahimallahu taala sujud tilawati, sujud tilawah 14 sajdatan. Sujud, maksudnya tempatnya. Ya, tempat ayat sajdah. Tusannu, ya. Dan disunahkan dakhilas sholati, baik di dalam salat au kharijaha atau di luarnya. Fi arba'ata asyara, pada 14 maudhi'an tempat minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Walaisa minha, dan tidak termasuk dalam hitungan 14 tadi adalah shot. Ayat sajdah, ayat yang ada sujudnya ya, kadang di mushaf mungkin ada juga. Di surat shot yang ada tanda sujudnya, itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu bukan ayat sajdah, ya. Ini ayatnya. Wadhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab. Surat Shad. Surat itu. Maka itu bukan surat ayat sajdah.
Kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalkan imam sujud, ya, atau dia ketika sholat baca surat itu kemudian dia sujud dengan niat sujud tilawah, maka batal sholat. Kenapa? Karena dia menambahi sesuatu dalam sholat yang tidak disyariatkan dalam sholat. Yang disyaratkan adalah sujud tilawah. Sedangkan dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW, ya, sajada Dawud syukran, sajada Dawud syukran lillah. Sujudnya Daud di sini adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Dalam Sunan Abu Dawud kalau nggak salah. Walaysa min hasad, dan tidak termasuk dari ayat sajadah adalah surat Shad. Bal sajadtuhuma sajid. Di situ apa? Sajadtuhuma. Oh, sajdatuha. Afwan. Iya. Sajdatuha. Bal, ya, akan tetapi sajdatuha, sujudnya di situ di surat Shad itu, ya. Qadana Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Bal sajdatuhuma akan tapi sujudnya dalam ayat Shad itu sajdatu syukrin, sujud syukurnya Daud. Bukan sujud tilawah. Berikutnya sujud syukri, sujud syukur. Beliau mengatakan sujud syukri, sujud syukur adalah sajidatun, satu sujud. Tusanu yang disunahkan kharijas sholat, di luar sholat. Maka tidak boleh orang sujud syukur dalam sholat. Faqat, hanya itu saja. Inda huduthi ni'matin, ketika terjadinya suatu nikmat atau mendapatkan suatu nikmat, ya. Atau indifa'i nikmatin, atau tertolaknya nikmah itu diddu nikmah itu kenikmatan, nikmah itu bala, ya. Tertolaknya bala atau keburukan. Au ru'yati mubtala, atau melihat sesuatu musibah, melihat suatu musibah secara alam misalkan, dan kita tidak terkena, ya. Maka disunahkan kita untuk sujud syukur karena selamat dari bencana tersebut. Au asin, atau karena melihat orang yang bermaksiat. Bukan berarti sujud di depannya gitu ya. Kita bersyukur, kenapa? Karena Allah masih menjaga kita. Ya. Ini untuk hal-hal yang jarang didapatkan. Ya. Untuk hal-hal yang jarang didapatkan. Ya. Adapun untuk hal yang setiap hari didapatkan, ya tidak disunahkan sujud syukur. Nikmat bernafas, nikmat bisa makan, ya. Oke, nggak ada habisnya kita sujud syukur. Ya. Baik. Salatun nafli, salat sunnah sekarang. An-naflu, nafl, ya, nafl dalam bahasa Arab lughatan, secara bahasa artinya adalah ziyadah, tambahan. Ya, artinya apa? Az-ziyadah. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Ya. Dan dari waktu malam maka tahajudlah sebagai apa? Tambahan untuk. Wa syar'an, dan cara syariat adalah ma talabahu syar'u. Ma apa-apa talabahu asyar'u, yang syariat meminta hal tersebut, talaban dengan permintaan ghaira jazimin, tanpa ada penekanan. Ya. Maksudnya penekanan di sini adalah tidak terancam dengan dosa. Ya. Tidak terancam dengan apa? Dengan dosa. Ya. Maka ini adalah nafil, ya, atau sunnah. Wa nawafilus sholati, dan salat-salat nafilah, salat-salat sunnah, kathiratun, banyak. Minha, termasuk darinya adalah al-idani, 2 id, salat id, Idul Adha, Idul Fitri. Wal kusufani, dan salat kusuf, salat gerhana matahari dan bulan. Wal istisqa al-idan, ya, wal istisqa, dan salat istisqa.
wal witru dan witir, warawatibu dan salat rawatib, qabliyah ba'diyah, wa tarawihu dan salat tarawih dalam Ramadan, wa duha salat duha, wa tahiyatu dan salat tahiyatul masjid, wa sunnatul wudu'i dan salat sunnah wudu dan seterusnya. Wa tartibu hadhihi fil fadli, dan urutan salat-salat ini dalam keutamaannya katartibiha seperti urutannya fi dzikri dalam penyebutan yang sudah disebutkan. Dalam penyebutan yang sudah apa? Disebutkan. Ya. Ya. Maknanya adalah bahwasanya salat sunnah yang paling utama apa? Salat Id. Setelah salat Id, salat kusuf. Setelah salat kusuf yang paling utama salat istisqa. Kemudian salat witir, salat rawatib, salat tarawih dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian beliau mulai membahas satu persatu dari salat sunnah. Yang pertama adalah salatul idaini, salat Id. Salatul idaini, salat dua Id adalah Idul Fitri wa Idul Adha. Rakaatani, 2 rakaat. Idul Fitri dan Idul Adha, salatnya apa? 2 rakaat. Yukabbiru fil ula, bertakbir di rakaat pertama, minhuma dari 2 rakaat itu, nadban, hukumnya sunnah. Jadi takbir ya, di ketika salat itu kan Allahu Akbar, kemudian takbir 7 kali. Nah, maka itu disunahkan takbir itu. Jadi kalau misalkan dia Allahu Akbar sekali langsung baca surat sah. Nadban, sunnah hukumnya. Bainal istiftahi, di antara bacaan istiftah, wa ta'awudhi dan baca ta'awud. Sab'an 7 kali. Pada bacaan atau pada rakaat pertama. 7 kali di luar takbiratul ihram. Jadi kalau ditambah takbiratul ihram 8 kali. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua qabla ta'awudhi, sebelum membaca ta'awud, khamsan 5 kali. Di luar takbiratul intiqal. Makanya intiqal itu takbir ketika dia bangkit dari sujud ke rakaat kedua, itu kan takbir. Nah, kalau ditambah takbiratul intiqal maka jadi 6. Kemudian wayah tubuh disunahkan ya, wayah tubuh dan berkhutbah ba'daha, setelah sholat. Nadban, sunnah. Jadi kalau misalkan langsung tidak usah khutbah maka tidak mengapa atau tidak berdosa. Khutbataini, dengan 2 khutbah. Yukabbiru, dia bertakbir fil ula, pada rakaat pertama, minhuma, dari 2 rakaat itu, tis'an, 9 kali. Jadi ketika dia khutbah maka dianjurkan ketika mengawali khutbah ya, maka tidak mengawali dengan muqaddimah yang biasanya innalhamdulillah alhamdulillah, enggak, tapi memulai dengan takbir Allahu Akbar 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 ya, kemudian dan seterusnya. Jadi diulangi, di awal dengan takbir 9 kali. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat pada khutbah kedua, sab'an, takbir 7 kali. Takbir 7 kali. Wa waktuha, dan waktu waktu salat Id tadi, balik ke salatul Idaini. Baina tulu'i syamsi, antara terbitnya matahari, waz zawali, dan waktu zawal. Maksudnya waktu zawal itu ya ketika sebelum zuhur. Ya, ketika sebelum zuhur. Jadi itu rentang waktunya. Ya. Dan disunahkan ya, banyak sunnah-sunnah yang lainnya untuk pembahasan salat Id dan dibahas dalam kitab yang lebih panjang. Baik. Kemudian berikutnya adalah salatul kusufaini, salat kusuf, salat gerhana, 2 gerhana. Salatul kusufi syamsi, salat gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana rembulan, rakaatani, yaitu 2 rakaat. 2 rakaat. Tajuzu, diperbolehkan, fiha, di dalamnya, di dalam salat kusuf ini, salatu kaifiyat, 3 bentuk. Semuanya boleh. Mau melakukan yang mana boleh. Ihdaha, salah satu bentuknya, bentuk yang pertama. Wahia aqalluha, dan ini adalah minimalnya. Antusalliya, dia salat
karok atai sunnatis subahi, seperti 2 rakaat salat sunnah subuh. Jadi salat 2 rakaat biasa. Ya. Dengan niat kusuf boleh? Iya boleh. Saniyatuha, yang kedua, cara yang kedua, ya, antusalla, dilakukan sholat itu biziyadati ruku'aini, dengan tambahan 2 rukuk, wa qiyamaini, dan 2 kali berdiri. Maksudnya dalam 1 rakaat. Ya. Bila tatwilin, tanpa memperpanjang. Jadi bacaannya biasa. Bacaannya biasa. Salisatuha, yang ketiga, ini yang paling afdol. Antusalla, dia sholat kadzalika, seperti itu, yaitu dengan 2 rukuk dan 2 berdiri, 1 rakaat. Bitatwilin, dengan tambahan diperpanjang. Ya, diperpanjang. Ya, baca Al-Baqarah, baca Al-Imran. Wa yusannu, dan disunahkan ba'daha, setelahnya khutbatani, 2 khutbah. Seperti khutbah Jumat. Salat Id juga sama, 2 khutbah, seperti khutbah Jumat. Dan juga untuk salat kusuf, ya, untuk salat kusuf syams, kalau gerhana matahari maka disunahkan untuk disirkan. Kalau salat gerhana bulan maka disunahkan untuk jahar, dikeraskan. Dalam mazhab Syafi'i. Baik, berikutnya adalah salatul istisqa. Salat istisqa. Salatul istisqa, salat meminta hujan atau salat istisqa. Rakaatani adalah dengan 2 rakaat. Ka salatil Idi, seperti salat Id persis. Akan tetapi ada perbedaan. Di antaranya nanti disebutkan. Wa yusannu, dan disunahkan qablaha, sebelum salat, au ba'daha, atau setelah salat. Wa huwal afdal, adapun setelah sholat itu lebih utama. Apa yang disunahkan? Khutbatani, 2 khutbah. Ya, 2 khutbah. Ka khutbatail Idi, setelah khutbah Id. Kalau sholat Id, maka khutbah dilaksanakan setelah sholat. Sholat Jumat sebelum sholat. Sholat kusuf setelah sholat. Kalau sholat istisqa boleh setelahnya, boleh sebelumnya. Tapi kalau setelah sholat itu lebih afdal. Wa yubad, di situ takbirnya pakai fathah, mansub atau marfu? Takbirah. Takbiro apa takbiru? Takbiro ya. Wa yubaddilu berarti. Wa yubaddilu takbiro, dan dia mengganti takbirnya. Di salat Id kan takbir dulu ya. Ya. Ketika ketika khutbah kan disunahkan takbir pertama 9 kali, kedua 7 kali. Nah, kalau salat istisqa khutbahnya diawali dengan istighfar, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, dan seterusnya. Istighfar sebanyak 9 kali, dan yang kedua adalah sebanyak 7 kali. Ya. Baik. Itu adalah salat sunnah istisqa. Dan boleh dikerjakan meskipun lebih dari sekali. Jadi tidak harus salat istisqa itu sekali langsung sudah, enggak. Selama belum turun hujan boleh dikerjakan beberapa kali. Ya, boleh dikerjakan beberapa kali. Ya. Dan disunahkan sebelum dilaksanakan salat istisqa 3 hari sebelumnya, disunahkan orang-orang untuk berpuasa. Ya. Kemudian pada hari keempat mereka keluar dengan pakaian yang biasa atau pakaian yang mereka pakai sehari-hari, dalam artian bukan pakaian yang mewah, ya, tidak terlalu memakai wewangian, membawa hewan-hewan, ya, ini, ya, tanpa tanpa menunjukkan kemewahan pokoknya, ya, dan dalam kondisi berpuasa, kemudian dia sholat seperti dalam
Ghayatul takrib atau matan Nabi Suja disebutkan. Baik, salatul witri. Berikutnya salat witir. Salatul witri, salat witir min rakaatin, dari 1 rakaat ila ihda asyrata, hingga 11. Dalam mazhab Syafi'i, salat sunnah witir minimalnya 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Ya. Maksimalnya apa? 11 rakaat. Ya. Itu adalah digunakan untuk mentafsiri hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya beliau mengatakan la yazidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan aktsara min 11 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di luar Ramadan atau di dalam Ramadan tidak lebih salatnya itu dari 11 rakaat. Maksudnya di situ adalah salat witirnya. Karena di riwayat yang lain para sahabat meriwayatkan Nabi salat 13 rakaat. Baik. Wa waktuha, dan waktunya adalah min ada isolatil isya, dari pelaksanaan salat isya, maksudnya setelah salat isya, ila tulu'il fajri, hingga terbitnya fajar. Maka kalau misalkan salat witir sebelum isya atau dalam artian sebelum salat isya, maka tidak sah witirnya. Dia hanya menjadi salat sunnah biasa, tidak dihitung witir. Ya. Tapi kalau misalkan salat isyanya dikerjakan di waktu maghrib karena jamak takdim, maka dia salat witir di waktu maghrib tidak masalah selama apa? Selesai mengerjakan salat isya. Sampai tarawih ya, insyaallah. Salat tarawih ya. Atau sampai rawatib aja ya. Rawatib aja lah. Warawatib. Ar-rawatib, salat sunnah rawatib al-muakkadatu, yang ditekankan, asrun, ada 10. Wahia, yaitu rakaatani, 2 rakaat qabla subhi, sebelum subuh, wa rakaatani, dan 2 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur, wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaatani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa ghairul muakkadah. Itu tadi yang muakkadah. Sekarang yang ghairul muakkadah. Wa ghairul muakkadati, adapun yang tidak muakkadah, rawatib yang tidak muakkadah, isnata asyrata, ada 12. Wahia, yaitu rakaatani, 2 rakaat qabla dhuhri, wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'daha, setelahnya, yaitu tambahan dari sebelumnya. Ya, tambahan dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya yang muakkadah adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau yang muakkadah 2 rakaat setelah 2 rakaat yang muakkadah, itu baru muakkadah. Jadi 4 rakaat. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani, dan 2 rakaat qabla al-maghribi, sebelum maghrib. Wa rakaatani, dan 2 rakaat qabla al-isya'i, sebelum isya. Ya. Maka sebenarnya adalah 12. Ya. 4 ya, 2 tambah 2 4 tambah 4 8 tambah 2 10 tambah 2 ya. Jadi ada 12 salat rawatib yang ghairu muakkadat. Baik, demikian. Iya. Apa namanya? Berarti ini kalau yang muakkad itu ditambahin yang sama baru muakkad itu. Ya gini. Yang ditambahin yang cuma zuhur saja. Zuhur yang muakkad itu 2 rakaat sebelum dan setelah. Kalau ghairu muakkad itu ditambahi, zuhurnya tambah 2 lagi. Berarti sebelum zuhur 4 rakaat. 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. Setelah zuhur 4 rakaat. 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. Dan 4 rakaat sebelum asar itu enggak ada di yang muakkad. Jadi memang murni itu semuanya ghairu muakkad. Dan rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Baik, demikian. Ada pertanyaan lagi? Atau misalkan ada pertanyaan nggak apa ditanyakan, dipikirkan dulu, nanti ditulis. Kalau ingat nanti ditanyakan. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti insya Allah dibuat PR. Ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dinikmati.